Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa fadilatul umara il-kurama wa jami'il hadirin al-ahibba il-a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati rasulih fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Saya selaku Ketua Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atas nama segenap pengurus daripada GNPF menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh orang tua kita Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wara'a, yang selama ini telah menjadi jembatan antara kami dengan pemerintah sehingga terbuka pintu komunikasi. Karena pada awalnya memang kami GNPF MUI tetap bertahan akan menggelar aksi bela Islam 3 itu di Bundaran HI. Sementara pemerintah, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, itu memberikan alternatif lain, yaitu mereka mengusulkan agar kami tetap sholat Jumat di Istiqlal. Nah, kemudian masing-masing daripada kami sebagaimana kita ketahui selama ini bertahan dengan pendapatnya, dan akhirnya ini menjadi polemik, bahkan menjadi polemik nasional. Nah, karena itu kita berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah hadir di tengah-tengah antara kami, yang kemudian mengkomunikasikan sehingga kami masing-masing pihak bisa mendengar dengan jernih argumentasi masing-masing. Jadi apa argumentasi kepolisian yang semula mengusulkan di Istiqlal dan apa argumentasi kami yang bertahan di Bundaran HI. Jadi sebetulnya setelah dibuka komunikasi tersebut melalui beberapa dialog, kita dapatkan bahwa masing-masing pihak ini punya etikat baik, baik dari kepolisian maupun dari GNPF. Kalau dari pihak kepolisian tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Jenderal Muhammad Tito Karnavian selaku Kapolri. Sementara dari GNPF perlu saya singgung sedikit sebelum saya sampaikan butir-butir kesepakatannya, bahwa kenapa kami bertahan di Bundaran HI, karena belajar dari pengalaman aksi 4.11, di mana tatkala kami menggelar sholat Jumat di Istiqlal, tanpa diduga jutaan umat Islam datang tumpah ruah. Itu di dalam masjid tidak menampung, padahal masjid sudah 5 lantai, tempat parkiran pun juga tidak menampung. Dan yang paling berbahaya adalah manakala bubar sholat Jumat, di mana begitu umat keluar dari dalam masjid melalui pintu terjadi penyempitan, kemudian lewat tangga juga, dan begitu keluar di bawah ada pintu lagi terjadi penyempitan, bergabung dengan jutaan umat Islam yang ada di luar masjid. Nah, ini ada yang terhimpit, ada yang jatuh, ada yang terinjak, ada yang pingsan, dan ini sangat membahayakan daripada jiwa peserta aksi. Nah, itulah sebabnya di awal pertama kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kami menolak kalau kami harus mengulangi kondisi yang serupa. Karena yang kami pikirkan dari GNPF adalah bahwa keselamatan jiwa peserta aksi itu harus diutamakan, tidak boleh diabaikan. Nah, dari sanalah kami pilih Bundaran HI sepanjang Sudirman Tamrin, karena kami melihat ini merupakan ruang terbuka. Jadi alasan kami ketika itu ini merupakan ruang terbuka, sehingga umat bisa masuk dari mana saja, banyak ruas jalan yang menghubungkannya. Sehingga menurut kami ketika itu bahwa ini lebih aman bagi keselamatan jiwa para peserta aksi. Ditambah lagi
mobilisasi kendaraan ambulan, logistik, juga aparat keamanan itu lebih mudah. Manakala ada hal-hal yang terjadi kepada peserta aksi yang membutuhkan bantuan, baik bantuan kesehatan maupun logistik. Tapi di Istiqlal tanggal 4/11 yang kemarin, ambulan tidak bisa masuk, mobil logistik tidak bisa masuk. Saya sendiri dari dalam masjid menuju mobil komando 2 jam baru sampai. Itu pun harus berjuang mati-matian lewat desakan dan himpitan. Nah, ini kami jelaskan kepada pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian bisa memahami apa sebetulnya argumentasi kami. Jadi di sini bukan kami keras kepala atau ngotot dengan kemauan kami, tapi ada pertimbangan keamanan. Nah, selanjutnya kepolisian menawarkan kepada kami lapangan Monas. Nah, di sini kami diskusi, kami pelajari semua segi. Apakah lapangan Monas ini satu mampu menampung daripada jutaan umat Islam yang akan ikut? Yang kedua, apakah pintu-pintu Monas ini pada nantinya tidak akan terjadi penyempitan pada saat umat itu bubar meninggalkan Monas? Nah, intinya kami tidak mau sampai nanti terjadi hal serupa seperti di Istiqlal. Nah, akhirnya kami sepakat, kalau memang di Monas tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi secara teknis. Yaitu pertama, seluruh pintu Monas itu harus dibuka. Yang kedua, harus dibuat pintu-pintu darurat sementara untuk evakuasi atau untuk mobilisasi daripada kendaraan ambulan, logistik dan lain sebagainya. Dan itu disepakati. Nah, ini artinya sebagai solusi jalan keluar. Nah, kemudian ditambah lagi kita harus membentuk posko-posko, posko-posko medis, posko-posko logistik, bahkan sampai tempat-tempat pengambilan wudhu dan toilet-toilet yang dibutuhkan oleh peserta aksi. Nah, setelah melalui dialog, komunikasi, diskusi yang begitu panjang, nah akhirnya kami mendapatkan kesepakatan yang cukup bagus. Ini menjadi win-win solution. Jadi ini baik untuk pengamanan. Sebetulnya kami juga ingin aman, tidak ada yang tidak ingin aman, dan baik juga untuk keselamatan jiwa peserta aksi. Nah, dari sinilah akhirnya yaitu kita menyepakati beberapa kesepakatan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Tapi sebelumnya saya sampaikan sekali lagi penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah menjadi jembatan. Dan kami sampaikan juga penghargaan yaitu kepada Bapak Kapolri secara khusus dan umumnya kepada seluruh jajaran Polri, yaitu yang telah membuka pintu komunikasi sehingga kita mencapai kesepakatan yang insya Allah ini menjadi solusi bagi kita semua untuk persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu yang pertama, GNPF, MUI dan Polri sepakat bahwa aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai. Super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk sholat Jumat. Akan tetapi tanpa merubah tuntutan utama aksi 212, yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan. Dan target kami tetap untuk penista agama agar ditahan. Nah, jadi damai yang kita maksudkan di sini adalah mekanisme penyampaian unjuk rasanya itu harus terhormat, bermartabat, bernilai ibadah, sehingga menjadi satu aksi yang super damai, bukan lagi damai. Nah, karena itu kami juga menyampaikan apresiasi untuk poin yang pertama ini kepada Bapak Kapolri dan seluruh jajarannya yang selama ini telah memproses Ahok, yaitu dengan proses yang cukup cepat, profesional, sehingga pada hari Jumat kemarin itu akhirnya pelimpahan tahap pertama telah dilakukan, yaitu oleh Reskrim Mabes Polri ke Kejaksaan Agung. Dan kami sendiri juga dari GNPF sudah mendatangi Kejaksaan Agung. Kami diterima oleh Jampidum, diterima oleh Jam Intel, diterima oleh seluruh direktur yang berkaitan
dengan kasus tersebut, dan kami sudah sampaikan kepada kejaksaan harapan-harapan kami. Yaitu kami berharap yang pertama, agar berkas yang sudah dilimpahkan oleh kepolisian ke kejaksaan secepatnya di P21. Jadi agar tidak bolak-balik yaitu berkas tersebut. Dan yang kedua, agar segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, karena masalah ini sudah menyebabkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Ini tidak boleh lagi diulur-ulur waktu, harus segera ada keputusan. Nah, kemudian yang ketiga, kami tetap minta kepada pihak kejaksaan untuk melakukan penahanan. Nah, jadi di sini kita terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah memproses daripada kasus ini hingga sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya tentu kami akan terus kawal yaitu kasus ini hingga tuntas. Karena GNPF MUI, yaitu Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, sejak didirikan itu sudah mendeklarasikan diri bahwa fatwa MUI harus dilaksanakan oleh negara. Jadi fatwa MUI harus ditegakkan. Penista agama tidak boleh dibiarkan. Karena di Republik Indonesia ini agama apapun tidak boleh dinista. Siapapun orangnya. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama apapun. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Kristen. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Katolik. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Hindu. Tidak boleh ada penistaan terhadap agama Buddha. Tidak boleh ada penistaan terhadap keyakinan Konghucu. Apalagi penistaan terhadap agama Islam selaku agama mayoritas daripada penduduk negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu bagian pertama yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa kami dengan pihak Polri telah sepakat aksi bela Islam 3 tetap akan digelar pada hari Jumat 2 Desember 2016. Yang kedua, GNPF MUI dan Polri juga telah sepakat bahwa dalam aksi bela Islam 3 akan digelar zikir dan doa untuk keselamatan negeri serta tausiah umarok dan ulama di lapangan Monas dan sekitarnya dari jam 8 pagi hingga sholat Jumat. Jadi kami sepakat, kami akan gelar sejadah di tempat yang sudah ditentukan nanti. Kemudian kami akan berzikir, berdoa, dan kami akan berikan kesempatan kepada para umarok untuk menyampaikan amanatnya kepada umat. Dan pada saat yang sama juga kita berharap para umarok juga akan mendengar tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh para ulama. Dan insya Allah sholat Jumat tersebut yang akan bertindak sebagai khatib adalah guru kita semua, panutan kita, teladan kita, pimpinan kita, yaitu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nah, kemudian berkenaan dengan kesepakatan kedua ini, kami mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri agar ikut bersama aksi bela Islam 3 ini untuk berzikir, berdoa, bersolawat, sholat Jumat bersama, dan mendengarkan tausiah dari para umara maupun ulama kita. Jadi kami berharap nanti bahwa jajaran TNI dan Polri bukan hanya sekedar menjaga keamanan, tapi ikut serta yaitu di dalam aksi bela Islam tersebut dalam bentuk berzikir dan berdoa bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri yang juga beliau yaitu insya Allah akan mengerahkan daripada yaitu kepolisian. Di samping ada yang menjaga keamanan, ada yang bertugas untuk memonitor, juga akan ada yang ikut bergabung, berbaur bersama umat Islam dalam acara tersebut. Yang ketiga, GNPF MUI sepakat bersama Polri, usai sholat Jumat, para pimpinan GNPF akan menyapa umat Islam di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib. Jadi ini sebagai tanggung jawab daripada GNPF. Jadi usai sholat Jumat, GNPF tidak boleh meninggalkan begitu saja umat yang ada di sana,
Karena sepulang umat itu tentu mereka akan memenuhi beberapa ruas jalan sesuai dengan arah pulang ke daerahnya. Nah, karena itu nanti GNPF akan membagi tugas untuk melepas mereka. Jadi mana yang pulang ke arah utara, ke arah selatan, ke arah timur, ke arah barat, itu akan ada pimpinan-pimpinan GNPF yang akan menyapa mereka, menyalami mereka, dan menjelaskan kepada mereka agar mereka pulang dengan tertib. Karena ini diperkirakan masa yang turun cukup banyak, ini tentu memerlukan waktu. Itulah sebabnya acara di Monas cukup sampai Jumat saja. Karena kalau acara di Monas sampai asar, nanti membubarkan umatnya semakin sore semakin sulit. Karena akan datang gelap. Nah, maka itu acara di Monasnya sampai usai Jumat, katakanlah sampai jam 1. Setelah itu para pimpinan GNPF akan turun ke jalan dengan kendaraan menyapa umat dan meminta mereka pulang dengan tertib ke daerah masing-masing. Nah, kemudian yang keempat, GNPF MUI sepakat dengan Polri perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF dengan TNI dan Polri untuk mengatur masalah teknis pelaksanaan. Nah, ini ada tim terpadu yang dibentuk untuk mengatur teknis pelaksanaan yang mencakup: 1. Penetapan kiblat dan posisi panggung, mimbar dan mihrab, serta pengaturan shaf supaya tertib dan rapi. 2. Membuka semua pintu Monas dan pembuatan pintu-pintu darurat di sekitar Monas. Ini nanti tim terpadu yang akan turun langsung ke lapangan untuk membuat sketsanya. 3. Menyediakan posko-posko medis dan logistik serta tempat wudhu dan toilet. Kemudian D yang keempat, menempatkan Satgas GNPF yang terdiri dari laskar-laskar berbagai elemen organisasi Islam. Nah, itu dijadikan Satgas GNPF yang mana akan ditempatkan di setiap perempatan sepanjang Sudirman Tamrin. Itu dari pagi mereka sudah akan ditempatkan untuk apa? Untuk menyambut kedatangan yaitu umat Islam dari berbagai daerah dan menuntun mengarahkan mereka untuk ke lokasi yang akan digelar pelaksanaan sholat Jumat. Jadi dari mulai perempatan Semangginya, perempatan Ben Hill-nya, perempatan HI-nya, kemudian perempatan Kebon Sirihnya, perempatan Patung Kudanya, itu semua akan ditempatkan Satgas. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengatur shaf di luar Monas manakala lapangan Monas tidak menampung. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri, kalau Monas tidak menampung maka akan diatur shaf-shaf di luar Monas. Nah, ini juga menyangkut teknis. Nah, kemudian yang berikutnya lagi yang tidak boleh dilupakan, tim terpadu ini juga wajib mengatur tim terpadu ini juga akan mengatur bagi peserta aksi dari luar agama Islam. Nah, ini Pak Kapolri kita ingatkan bersama, karena dari luar agama Islam kalau lihat dari 411 banyak juga yang ikut. Nah, karena memang aksi bela Islam ini lintas madhab, lintas aliran, lintas budaya, bahkan lintas agama. Nah, karena besok ini merupakan aksi ibadah, tentu mereka perlu punya tempat tersendiri yang mereka bisa aman dan nyaman tanpa terganggu rasa keagamaan mereka. Nah, karena kami semua punya tujuan yang sama, yaitu tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tidak boleh ada agama apapun yang dinista. Nah, justru tema inilah yang membuat mereka-mereka yang ada di luar Islam pun ikut mendukung gerakan ini. Nah, ini juga merupakan kewajiban dari tim terpadu yang secara teknis nanti akan ada rapat sendiri yang tentu tidak bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir, yang kelima, nah ini kesepakatan. Tadi sudah 1, 2, 3, 4 sudah kita sebutkan. Sekarang yang terakhir, jika ada, jadi kami sepakat GNPF dengan Polri bahwasanya jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016
di luar kesepakatan yang sudah kami buat ini, maka kami nyatakan itu bukan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan kami GNPF MUI tidak bertanggung jawab, serta Kepolisian Republik Indonesia itu merupakan hak dan kewajibannya untuk mengambil langkah-langkah mengantisipasi dan mengatasinya. Jadi yang kelima, saya ulangi sekali lagi, jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2012 di luar kesepakatan ini, maka itu bukan bagian dari aksi bela Islam 3. Nah, saya pikir ini penting untuk saya sampaikan. Jangan sampai nanti sebagaimana Pak Kapolri tadi sampaikan, kami sedang zikir dengan khidmat, doa dengan tenang di Monas, tahu-tahu ada di beberapa titik lain di luar daripada lokasi kami terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Maka kami nyatakan sekali lagi, itu bukan merupakan bagian daripada aksi bela Islam 3 dan GNPF tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang perlu kami sampaikan dalam konferensi pers bersama ini. Mungkin sebelum kita akhiri, ada bagian yang perlu saya sampaikan, nanti mungkin Pak Kapolri bisa lebih merincikannya, bahwa kami juga sepakat tidak ada lagi himbauan-himbauan dari polda-polda di seluruh daerah di seluruh Indonesia yang menghalang-halangi umat Islam untuk ikut hadir dalam aksi bela Islam ketiga. Nah, termasuk tidak boleh juga ada himbauan ke perusahaan-perusahaan transportasi, nah, untuk tidak melayani yaitu para peserta aksi yang ingin ikut aksi bela Islam. Karena saat ini di beberapa daerah sampai nekat mau jalan kaki ke Jakarta. Nah, seperti aksi di Ciamis, 10.000 orang sudah siap untuk jalan kaki ke Jakarta kalau tidak ada perusahaan transportasi yang mau melayani mereka. Dan alhamdulillah, apa yang kami sampaikan ini sudah jadi kesepakatan dengan Bapak Kapolri. Itu Bapak Kapolri sudah sepakat dengan kita, himbauan-himbauan itu harus ditiadakan. Saya pikir nanti rinciannya beliau yang lebih paham, karena ini merupakan otoritas kewenangan beliau. Dari saya mewakili GNPF, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Majelis Ulama Indonesia sebagai orang tua kami yang telah menjadi jembatan sehingga komunikasi ini terbuka, dan terima kasih kepada Bapak Kapolri.